ya. Dan cukup banyak tentunya perkataan salaf tentang masalah Zam-Zam ini sangat mulia sekali. Dan mereka semua memaksimalkan Zam-Zam dan tidak melakukannya pada air yang lain. Jadi bukan berarti Zam-Zam lalu kemudian semua air kita samakan, tidak. Tapi ini memang keutamaan khusus Zam-Zam. Tapi yang jadi saksi bahasan kita adalah bagaimana dia bisa menjadi penyebab diterimanya doa. Nah kalau tadi misalnya Bapak Ibu bawa Zam-Zam keluar rumah nih, kebetulan ada satu jek 5 liter. Maka ditaruh di minuman gelas airnya atau botol airnya, misal satu gelas kecil, sisanya atau sepertiganya Zam-Zam, sisanya air biasa. Anda keluar, bukan hanya sekedar dapat sunnahnya karena minum Zam-Zam, tapi bisa menyembuhkan penyakit, bisa mustajab doa. Ya, bisa juga mengusap wajah, bisa segala macam. Contoh, naudzubillah kita lagi jalan, kita lihat ada satu keburukan sedang terjadi. Kita berharap agar Allah selamatkan. Ingin segera diijabah doa. Nah ini waktu ijabah doa. Sambil minum Zam-Zam, ya, kemudian berdoa agar Allah SWT selamatkan dari mara bahaya itu. Nah seperti itu kurang lebih. Baik itu kurang lebih poin ke-11 dari waktu mustajab doa. Ya. Sekarang kita masuk poin ke-12. Yaitu di saat sujud. Beranjak daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan di sini penulis juga mengangkat sebuah riwayat. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa'akthirud du'a." Sedekat-dekatnya keadaan seorang hamba dengan Rabbnya adalah pada saat dia sedang sujud, maka berbanyaklah berdoa dalam sujud tersebut. Ada footnote di bawah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Riwayat ini memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana kita memaksimalkan sujud. Dan sekaligus memperingatkan bagi orang yang suka buru-buru kalau sujud. Ya, tergesa-gesa. Karena memang sujud itu tempat mustajab doa. Dan paling dekatnya seorang hamba kepada Allah adalah pada saat dia sujud. Itu paling merendah. Dahi ini kita muliakan, wajah kita muliakan. Kita letakkan di tanah karena Allah. Justru kita berada di tempat yang paling rendah gitu ya sebenarnya. Tapi Allah jadikan justru tempat itu adalah tempat di mana kita paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala di saat sujud. Oleh karena itu maksimalkan sujud. Seperti contoh ada di antara sahabat, di antara tabi'in, mereka terkenal sekali, suka sekali sujud. Di antaranya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, seorang ulama tabi'in terkenal, julukannya Sajjad. Karena dia hobi sekali sujud. Dia suka sekali. Kalau sudah sujud, dia nggak mau angkat kepalanya kecuali sudah menuangkan semua hajatnya. Ya. Makanya diberikan julukan Sajjad. Maka jangan main-main dengan sujud itu. Jangan selalu, kita bayangkan Bapak Ibu sekalian ya, ada yang diwajibkan. Kalau sholat subuh aja kita sudah 4 kali sujud. Ya kan? Karena 1 rakaat kita 2 kali sujud. Berarti 4 kali sujud. 4 kali kita punya peluang diijabah doa. Sholat duhur begitu lagi. Ini kita baru bicara wajib. Kalau satu rakaat 2 kali sujud. Berarti sholat duhur itu 8 kali kita sujud. Kalau ditambah dengan subuh tadi 4. Berarti sudah 12. Asar sama lagi 8. Berarti sudah 20 kali. Maghrib 6. Karena satu rakaat 2 kali sujud. Gitu kan? Itu berarti sudah 26. Isya lagi 8. Ya. Berarti sekitar 34 kali kita sujud diwajib saja. Belum kita bicara sunnahnya. Duha misalnya, anggaplah 2 rakaat. Belum tahajud, belum sholat wudu, sunnah wudu, belum taubat, tahiyat masjid dan segala macam hal. Qobliyah dan ba'diyah kita tahu banyak sekali yang kita bisa kerjakan. Artinya kita bisa sujud dalam sehari itu ratusan kali. Kalau mau digabung semuanya ya. Contoh misalnya orang maksimal, dia sholat duhanya 8 rakaat. 8 rakaat itu artinya dia punya 16 kali sujud. Gitu kan? Dengan sholat tahajud misalnya 11 rakaat. Itu kan berarti dikali 2. Berarti 22 kali sujud. Belum dia sholat taubat, belum dia sholat uduk, belum tadi sholat wajibnya sudah sampai 34. Itu bisa di atas ratusan kali kita sujud. Kalau kita memang mau memaksimalkan. Makanya jangan dianggap remeh. Karena sujud itu tempat yang paling mulia. Paling dekatnya seorang hamba dengan Allah pada saat dia sujud. Bagaimana kita bangganya kalau kita dekat dengan seorang pemimpin masyarakat, misal presiden atau raja. Ya, maka seseorang muslim harusnya lebih peka dengan imannya kalau dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada, maaf ini, saya tidak singgung siapapun, ada di antara kita yang hadir ataupun misalnya di luar sana, dia pada saat kita jelaskan seperti ini masih tidak merasa masa sih penting atau misalnya atau dia merasa seperti itu. Ini harus bertanya-tanya pada diri sendiri ya. Karena kalau seseorang ujian Allah yang paling berat pada orang yang suka melanggar agama, dihilangkan kehusyuan dari hatinya.
Makanya di zaman Nabi Musa alaihissalam pernah ada orang bermaksiat kepada Allah lalu dia berkata begini, ya Allah sekian tahun saya bermaksiat kepadamu, 20 tahun orang itu buat dosa dan dia bilang saya belum melihat hukumanmu ya Allah. Dia bilang begitu. Maka Allah ilhamkan kepada Musa alaihissalam lalu Jibril sampaikan kepada orang itu, kalau sesungguhnya dia sudah aku hukum kata Allah. Dengan 20 tahun aku menarik rasa khusyuk dalam hatinya. Tidak ada keinginan ibadah. Ya. Berarti kalau ada satu amalan yang Bapak Ibu dengarkan dan kita anggap remeh, kita apa sih gitu ya. Kayak nggak mau diamalin itu tanda tanya. Karena harusnya hati yang lunak itu yang penuh dengan keimanan dia selalu mau mengamalkan. Dia selalu mau mengamalkan. Bahkan kalau perlu dia sangat menikmati pada saat mengamalkan. Ya. Ada beberapa jemaah yang membahasakan saya, Ustaz, saya setiap kali dengar hadis dari Ustaz, saya langsung amalin Ustaz. Dan saya betul-betul nikmatin. Sampai ada satu bapak itu cerita sama saya nikmatin sekali ke masjid sambil sholat subuh. Menurut saya selalu istighfar aja dan saya nikmatin. Itu kan menandakan lunaknya hati. Karena orang yang mau hatinya selalu tunduk kepada Allah, mau tersentuh menjadi orang lebih baik, meninggalkan pelanggaran, itu berarti orang yang hati dipenuhi dengan keimanan. Kalau tidak berarti Allah mengangkat itu. Ya, banyak orang menganggap hukuman fisik nanti dia cacat, nanti dia buta, nanti dia celaka baru itu hukuman dosa, itu bukan begitu. Tapi justru yang paling berat itu karena saat Allah mengangkat dan mengosongkan hati kita untuk tunduk dan khusyuk kepadanya. Sehingga nggak ada sentuhan. Orang lain nangis kita enggak. Ya. Para salafus saleh itu hanya tersentuh kakinya dengan batu aja sudah cukup mereka bisa tetesin air mata. Mereka menganggap pasti ini teguran dari Allah. Mereka langsung baca istirja innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada di antara mereka kalau lewat di sebuah tempat tercium bau sampah atau kotor aja mereka langsung istighfar kepada Allah. Berarti mereka anggap itu teguran dari Allah SWT. Kalau pernah baca dalam Al-Quran bagaimana Nabi Daud alaihissalam Allah lemparkan bangkai di depan singgasananya, dia langsung sujud kepada Allah. Tidak mengangkat kepalanya sampai Allah turunkan firman-Nya. Allah mengatakan, hai Daud, sesungguhnya kami hanya mengujimu saja. Ya. Dan mereka sangat pekah. Mereka sangat pekah. Makanya para salafus saleh mengatakan kami tahu kami punya dosa. Itu kalau kami lihat perubahan sikap pasangan kami. Atau tunggangan kami. Ataupun ada tikus dalam rumah kami. Ya. Sebagian di antara mereka mendengarkan suara guntur. Seperti Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pada saat lagi di Irak dan beliau dengarkan guntur.